Kisah Gajah Mada adu kesaktian sama cicit Rasulullah. Pulang Majapahit bawa kekalahan. Gajah Mada sebagai patih terkuat Majapahit, sampai sekarang masih meninggalkan banyak kisah sejarah yang unik untuk diketahui. Salah satunya adalah ketika ia beradu kesaktian dengan Sunan Bejagung Lor di Tuban. Syekh Abdullah Esyari atau Sunan Bejagung Lor adalah salah satu keturunan Rasulullah yang menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Tuban. Ia merupakan adik dari Syekh Asmorokondi. Adu kesaktian bermula ketika Gajah Mada mendapatkan perintah dari Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk untuk menjemput sang anak Kusumawardhani yang sedang belajar ilmu agama kepada Sunan Bejagung. Simak ulasannya. Gajah Mada datang ke desa Bejagung. Sunan Bejagung Lor dikenal sebagai seorang yang gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Tuban. Kegigihan itu bahkan sampai membuat anak dari Hayam Wuruk, Kusumawardhani, datang dan belajar agama kepadanya. Hayam Wuruk tidak menghendaki hal itu terjadi. Ia kemudian memerintahkan patihnya Gajah Mada untuk datang ke Tuban untuk menjemput dan menghalangi Kusumawardhani untuk belajar agama Islam. Majapahit datang dengan pasukan yang siap untuk berperang. Mereka membawa bala tentara Gajah yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada. Pasukan itu berniat untuk menyerang padepokan Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Kisah adu kesaktian pohon kelapa. Ketika sampai di desa Bejagung, Gajah Mada dipertemukan dengan sosok ulama sakte yang merupakan adik dari Sunan Asmorokonde. Ia adalah Syekh Abdullah Esyari atau Sunan Bejagung Lor. Di sana mereka mulai beradu kesaktian. Sunan menyabda pasukan gajah dari Gajah Mada menjadi batu. Doa Sunan dikabulkan dan pasukan itu seketika menjadi batu. Melihat hal itu, Gajah Mada memamerkan kekuatannya dengan mengoyak pohon kepala sampai buahnya berjatuhan. Kemudian ia meminumnya. Tidak mau kalah, Sunan Bejagung justru melambaikan tangannya ke arah pohon kelapa, dan pohon tersebut seolah patuh dengan perintah Sunan. Batangnya melengkung mengikuti arah dari tangan Sunan. Gajah Mada kalah. Gajah Mada menantang Sunan untuk mengambil ikan di laut dalam kondisi hidup. Gajah Mada dengan kesaktiannya mengambil ikan di laut, namun justru ikan-ikan tersebut mati. Sunan Bejagung tidak kalah hebat. Ia justru berhasil menjawab tantangan dari Gajah Mada. Hanya dengan bermodal daun waru dan timba, ia mampu mengambil ikan di laut dalam kondisi hidup. Menyadari kekalahannya, Gajah Mada kemudian kembali ke Majapahit dengan tidak membawa hasil. Ia justru kembali dengan mengakui kesaktian dan kehebatan Sunan Bejagung Lor. Situs Watu Gajah. Kisah pertempuran antara Gajah Mada dan Sunan Bejagung Lor tersebut rupanya terekam dalam sebuah situs yang sampai sekarang masih ada di wilayah Kabupaten Tuban. Warga percaya bahwa batu yang memiliki bentuk seperti gajah tersebut merupakan gajah-gajah dari pasukan Majapahit yang kalah dalam adu kesaktian melawan Sunan Bejagung. Batu-batu tersebut kini sudah mulai tidak terawat dan dibiarkan begitu saja oleh warga setempat. Meskipun demikian, di sekitar lokasi, warga masih memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Sunan Bejagung cicit Rasulullah. Sunan Bejagung adalah seorang ulama yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Sayyid Abdullah Esyari bin Sayyid Jamaluddin Kubro. Ia merupakan adik dari wali yang namanya sudah sangat terkenal di Indonesia, yaitu Sayyid Maulana Ibrahim Asmorokondi ayah Sunan Ampel. Sunan Bejagung wafat di desa Bejagung, Tuban dan dimakamkan juga di tempat yang sama. Sunan Bejagung merupakan keturunan Rasulullah ke-21. Ia memiliki 3 orang anak yang semuanya berperan penting dalam penyebaran agama Islam, yaitu Syekh Abdurrahim Sunan Pojom, Nyai Faikoh istri Pangeran Penghulu, dan Syekh Afandi Sunan Waruju. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.